Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran rahmat Allah SWT. Karena berkat rahmatnya kami bisa membuat tugas akhir pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu kita, yaitu Ibu Dr. Rita Anggraini MPD. Mungkin langsung saja. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana latar belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu bagaimana proses perumusan Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu apa makna perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Baik, di sini mungkin kita akan membedah satu persatu dari masalah-masalah tersebut. Yang pertama yaitu bagaimana latar belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, kepada bangsa Indonesia pada 7 September 1944. Janji tersebut dilontarkan Jepang untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dalam perang melawan tentara sekutu. Baik, yang kedua yaitu bagaimana proses perumusan Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Proses materi Pancasila dirumuskan secara formal pada sidang pertama BPUPKI, sidang Panitia 9, dan sidang kedua BPUPKI pada akhirnya disahkan menjadi landasan filosofis negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu apa makna perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Di sini terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama yaitu identitas bangsa. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia, mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu dasar negara. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, mengatur prinsip-prinsip dasar negara dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara. Yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan. Pancasila menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial. Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial yang berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan ada 3 poin. Yang pertama itu Yamin 29 Mei melandaskan 5 asas. Yang pertama itu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan dan kerakyatan dan kesejahteraan. Poin yang kedua Supomo 31 Mei yang melandaskan konsep negara integralistik, menolak liberalisme dan individualisme. Yang poin yang ketiga Soekarno 1 Juni istilah Pancasila, 5 sila, juga alternatif Trisila dan Ekasila. Panitia 9 dan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang dimana dibentuk untuk menengahi perbedaan pandangan di BPUPKI. Hasil sidang Panitia 9 adalah Piagam Jakarta yang berisi dasar negara dengan sila pertama. Yang kedua, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat yang memeluknya. Keempat, Piagam Jakarta dianggap sebagai kompromi awal antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam, serta menjadi cikal bakal pembentukan Undang-Undang 1945. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Sidang ini membahas terkait rancangan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara dan bentuk negara. Sidang ini pun melibati Panitia 9 sebagai panitia perancang undang-undang dengan diketahui oleh Soekarno.
Panitia 9 pun membentuk panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dengan segala pasalnya. Struktur panitia kecil ini beranggotakan 7 orang, diantaranya Supomo, Ahmad Sudarjo, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Pada sidang kedua BPUPKI, panitia 8 melaporkan hasil kegiatan selama masa reses BPUPKI. Panitia ini dinilai dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dengan baik. Ada banyak usulan yang diajukan, baik secara lisan maupun tertulis. Termasuk 9 jenis usulan terkait kemerdekaan Indonesia, dasar negara, unifikasi, bentuk negara, dan kepala negara, warga negara daerah, agama, pembelaan, dan keuangan. Sejumlah kesepakatan penting yang dicapai adalah hubungan antara agama dan negara dalam konteks dasar negara yang termasuk dalam rancangan pembukaan hukum dasar. Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta yang merupakan hasil kerja dari Panitia 9 juga diterima tanpa perubahan oleh sidang pleno BPUPKI. Berikut sejumlah hasilnya. Melalui pemungutan suara, mayoritas anggota akhirnya sepakat memilih negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua yaitu pembahasan selanjutnya membahas tentang Undang-Undang Dasar dan pembukaannya. Pada rapat tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang undang-undang secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 4 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan panitia perancangan undang-undang yang mencakupi 3 hal penting yang dilaporkan oleh Insinyur Soekarno yang menyetujui ketiganya. Yang pernyataannya yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sidang PPKI. Sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang ini, rumusan sila pertama yang telah diubah dari Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan nasional agar seluruh rakyat Indonesia baik yang beragama Islam maupun yang non-Islam merasa diakomodasi oleh negara. PPKI kemudian menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan berlaku bagi seluruh rakyat Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila lahir dari konsensus nasional, perbedaan pandangan yang disatukan melalui musyawarah demi kepentingan bangsa. Yang kedua, Pancasila merupakan kristalisasi nilai budaya bangsa. Pancasila berakar dari nilai gotong royong, persatuan dan religiusitas masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kompromi politik untuk menjaga persatuan. Perubahan sila pertama Piagam Jakarta menunjukkan kepentingan persatuan lebih diutamakan. Yang keempat, hasil perjuangan kemerdekaan, Pancasila lahir bersamaan dengan proklamasi sehingga memiliki legitimasi historis. Kesimpulan, perumusan Pancasila merupakan proses histori yang panjang dan syarat makna. Dimulai dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta hingga pengesahan PPKI pada 18 Agustus 1945. Pancasila terbentuk dari hasil kompromi politik, kesadaran nasional, dan semangat persatuan. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga identitas, falsafah, dan jiwa bangsa Indonesia. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan dari materi kami. Saya sebagai moderator, jika ada salah perkataan dan perbuatan dari rekan-rekan saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.